tanda jasa yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngobrol, kembali lagi bersama kami Rahmazani dan ini Suna. Nah, di episode kali ini kami akan membahas tema yang menarik dan relevan nih, yaitu tantangan guru dalam menyesuaikan kebutuhan belajar siswa. Di dunia pendidikan kita tahu bahwa setiap siswa itu sangat unik. Mereka memiliki minat, bakat, dan belajar yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara guru dalam menghadapi kebutuhan belajar siswa tersebut yang berbeda-beda. Untuk membahas lebih dalam, kami telah mengundang narasumber kami yang merupakan seorang guru, yaitu Ibu Sahriani. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami hari ini. Terima kasih pula kalian sudah mengundang saya ke sini sama-sama. Mungkin ada beberapa hal yang mau ditanyakan. Baik Bu, terlebih dahulu boleh memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama Ibu Sahriani Fikri. Ibu sekarang bertugas di SMP Negeri 5 Pesangan. Ibu mengajar bidang studi bahasa Indonesia. Sesuai dengan tema kita hari ini ya Bu ya, bahwa setiap siswa itu memiliki karakteristik, bakat dan minat belajar yang berbeda-beda. Mengenai selama Ibu mengajar, apakah ada tantangan yang Ibu hadapi pada sekolah tersebut? Baik, dalam menyesuaikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, tentu banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Di antaranya yang pertama sekali itu dari keberagaman siswa. Di sini kita lihat dari bakat minat siswa yang berbeda-beda. Jadi setiap siswa itu mempunyai bakat dan minat yang berbeda. Sehingga kita harus merancang pembelajaran yang cocok untuk setiap siswa. Itu merupakan tantangan. Kemudian dilihat dari segi gaya belajar siswa ini juga berbeda-beda. Ada yang visual, kemudian ada yang auditori, dan ada kinestetik. Jadi kita sebagai guru itu mempunyai tugas yang sangat berat ya untuk menyesuaikan, karena apalagi siswa kita jumlahnya banyak, jadi sulit untuk kita melihat gaya belajarnya yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya ada juga dari keberagaman lingkungan, latar belakangnya ya, latar belakang sosial, latar belakang ekonomi juga sangat mempengaruhi untuk kita menyesuaikan pembelajaran ini sesuai kebutuhan mereka. Kemudian yang terakhir kalau menurut saya itu dari daya dukung. Daya dukung. Daya dukung itu bisa sumber daya yang terbatas. Misalnya waktu yang terbatas, terkadang kita guru ini waktunya tidak terlalu banyak untuk siswa, sehingga kita sulit untuk mengenal siswa per siswanya karena ramai ya kan. Kemudian dari segi fasilitas sekolah juga tidak semua sekolah itu bisa menjalankan pembelajaran yang bervariasi karena memang fasilitasnya yang tidak memadai. Kira-kira begitulah tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam menyesuaikan pembelajaran ini, yang memang harus sesuai dengan kebutuhan siswa per pribadi siswa, kan sulit. Gitulah. Berarti ini merupakan tantangan yang besar Ibu ya. Sulit ya. Sulit maksudnya. Setelah mendengar paparan dari Ibu, ternyata banyak juga ya Bu tantangannya. Ya, lumayan. Jadi bagaimana cara upaya Ibu dalam mengatasi tantangan tersebut Ibu? Upaya saya khususnya ya dalam mengatasi tantangan tersebut, yang pertama kita harus mengenal siswa. Jadi harus ada pendekatan dengan siswa. Mungkin di luar jam belajar ya, nggak mungkin kita mengenal siswa secara umum, pasti secara khusus seperti itu. Kemudian kita juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, karena di sini kita ketahui bahwa siswa itu gaya belajar tadi yang berbeda-beda, pasti nanti tugasnya yang kita kasih juga agak berbeda-beda. Ada yang produk, nanti ada yang praktik ya, ada yang mungkin suka membaca, ada yang suka memang harus ke project. Jadi berbeda-beda. Kemudian kita juga harus menyiapkan modul ajar
yang sesuai dengan siswa. Kemudian apa namanya itu yang terakhir itu apa namanya, tes ya, tes akhir atau asesmen namanya. Asesmen juga itu harus kita buat yang berbeda-beda. Tidak mungkin misalnya ada siswa yang pintar, kemudian ada yang sedang, kemudian ada yang rendah, otomatis pasti asesmennya berbeda. Berarti memang benar-benar harus disesuaikan ya. Itulah makanya ini jadi persoalan yang sulit bagi kita sebagai seorang guru di saat siswanya ini yang memang gaya belajarnya berbeda, mungkin kita kewalahan dari sinilah. Kita sebagai guru harus bisa beberapa metode pembelajaran atau model pembelajaran yang harus kita terapkan sehingga siswa ini tidak bosan dalam belajar. Kira-kira begitu. Karena motivasi untuk belajar itu juga sangat perlu, Ibu. Ya, motivasi. Itulah tadi kan ada yang memang dari keberagaman latar belakang. Kadang-kadang latar belakang siswa itu sangat mempengaruhi juga dari segi ekonomi. Apalagi kalau sekolah kami ini yang di pedalaman ya, SMP Negeri 5 Pasangan itu terletak di Blang Dalam, itu sudah memang pedalaman, dan namanya dalam, pedalaman lagi. Memang di situ ekonominya agak rendah, apalagi siswa banyak yang bekerja mencari uang sendiri. Akhirnya mereka memang minat belajarnya itu susah, bukan malah sekolah, tapi minat belajarnya yang kurang. Ketika sudah sampai ke sekolah rajin, tapi di saat belajar ya minatnya kurang. Mungkin ini di latar belakangnya juga karena mereka itulah bekerja dari ekonomi itu ya. Nah, Ibu, ada nggak Ibu contoh konkret dalam Ibu menghadapi pembelajaran tersebut? Contoh di dalam pembelajaran ya, kalau misalnya kita kan bahasa Indonesia nih, pasti di situ ada materi yang puisi misalnya ya. Di saat kita menugaskan siswa ini untuk menulis puisi misalnya ya, kalau sampai ke menulis itu mungkin tidak semua siswa itu suka dengan tema yang sama. Itu bisa salah satunya kita kasih pilihan kepada mereka, atau di mana yang mereka suka, tema apa yang mereka suka, itulah yang akan mereka buat jadi sebuah puisi. Karena kan siswa ini nggak sama latar belakangnya. Mungkin ada yang suka yang temanya alam gitu ya, ada yang suka persahabatan. Itu jadi mana yang mereka suka kita suruh pilih. Berarti sesuai yang Ibu bilang tadi ya, Ibu, kita harus menyesuaikan sesuai minat dan bakat siswa. Sehingga mereka tidak merasa terbeban dan bosan dengan pembelajaran yang berlangsung. Jadi kita beri kebebasan kepada mereka untuk memilih tema menurut sesuai dengan mereka. Baik Bu, bagaimana cara Ibu mengetahui kebutuhan belajar siswa itu berbeda-beda? Jadi kan setiap siswa itu tadi kan ceritanya memang mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Jadi ini sering kita lakukan di awal pembelajaran, bisa di awal tahun ajaran ya. Yang pertama sekali di situ kita buat observasi kepada siswa, yang langsung kita observasi menanyakan langsung kepada siswa. Kemudian ada juga kita buat tes diagnostis namanya ya, tes awal. Kemudian yang terakhir bisa secara wawancara secara pribadi. Dari situ kita mengetahui bagaimana gaya belajarnya, bagaimana bakat minatnya, sehingga kita dapat mengelompokkan siswa mana yang gaya belajarnya visual, kemudian mana yang auditori dan kinestetik. Berarti Bu, kalau menjadi guru itu harus kreatif dan inovatif ya Bu? Ya pasti. Kita sebagai seorang guru itu harus bisa membaca keadaan siswa ya, membaca keadaan siswa, dan juga harus kreatif ya pastinya. Tidak boleh jalan di tempat istilahnya ya. Kita harus belajar juga, walaupun sudah jadi seorang guru harus belajar mengikuti zaman, karena anak-anak sekarang kan belajarnya bagaimana di era digital ini beda ya dengan belajar kita dulu. Jadi kita harus mengikuti zaman. Kita nggak boleh
berjalan di tempat seperti dulu-dulu itu harus kreatif. Mungkin lebih kreatif siswa daripada gurunya. Jadi gurunya memang harus belajar. Sebagai guru ini harus banyak belajar. Mungkin kalau memang nggak ada pelatihan yang dibuat oleh pemerintah, kita harus cari sendiri. Sekarang kan banyak pelatihan-pelatihan melalui online kan, melalui daring. Itu mungkin bisa kita jadikan sebuah patokan bahwa dunia pendidikan ini memang tidak jalan di tempat, kita harus cari sendiri, gali sendiri. Kalau pemerintah ini nggak ada kasih pelatihan, kita cari sendiri sehingga nanti dapatlah ilmu kan dari online itu banyak sekali daring sekarang. Berarti guru harus mengupgrade ilmunya, nggak boleh yang lama-lama itu. Karena anak-anak sekarang memang menuntut seperti itu. Karena kalau kita memakai model pembelajaran yang dulu itu memang nggak jalan. Memang harus banyak bermain ya, harus banyak speaking. Kemudian kita harus banyak soal-soal yang menantang logika sehingga mereka terpancing ya untuk mau belajar. Gitu. Itu semua dari kita guru. Baik, Ibu, terima kasih atas paparan dan wawasan yang sudah Ibu berikan kepada kami. Jadi semoga ini bermanfaat bagi kami dan juga bagi penonton. Ya. Ibu tolong berikan tips atau nasihat bagi kami calon guru dan juga penonton-penonton di sana, Ibu. Oke, baik. Pesan saya kepada semua guru ya yang mendengarkan ini dan kepada mungkin adik-adik yang insya Allah akan menjadi guru ya, walaupun sekarang masih C ya, calon. Insya Allah asal kita niatnya baik, insya Allah akan sampai ke titik yang diidam-idamkan. Jadi pesan saya, kita sebagai guru itu yang pertama harus mempunyai kesabaran yang tinggi ya. Apalagi kita dihadapkan dengan siswa yang beragam, pasti kesabaran itu diuji. Jadi nomor satunya kesabaran, sabar. Kemudian yang kedua itu tadi kreativitas. Sebagai guru itu kita harus kreatif. Jadi kalau siswa ini sudah mencintai gurunya, pasti pelajaran yang dia ampu juga dicintai, sehingga apa yang kita sampaikan seolah-olah semua itu benar, walaupun ada sedikit yang salah mereka nggak menganggap itu salah karena dia sudah cinta kepada gurunya dulu. Kalau dia sudah cinta ke guru, pasti pelajaran yang ibu kasih juga dia sukai dan insya Allah apa yang disampaikan oleh gurunya masuk ke dalam pikirannya. Jadi intinya kita harus sabar, kreatif, ya, dan menjadi idola bagi siswa-siswi kita semua. Nah, berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang guru itu harus sabar, kreatif, dan dicintai. Dan kita harus menjadi seorang guru yang diidolakan oleh siswa, yang ditunggu setiap harinya. Nah, sampai di sini diskusi kami hari ini. Jangan lupa Sobat Ngobrol terus menunggu episode terbaru dari podcast kami. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.